Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hermesdi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma sorting, di mana algoritma sorting itu digunakan untuk mengurutkan data. Jadi visualisasi dari algoritma sorting itu dapat kita lihat di visualgo.net. Jadi di sini terdapat beberapa bagian dari algoritma sorting itu sendiri. Yang pertama yaitu bubble sort, kemudian ada selection sort, kemudian ada insert sort, kemudian ada merge sort, ada quick sort, dan lain-lain. Yang pertama yaitu bubble sort. Jadi metode dari bubble sort ini atau metode pengurutan data untuk bubble sort ini, jadi dia akan membandingkan data atau titik pusat dari sorry, saya lihat dulu kenapa ini tidak mau. Iya. Jadi dia akan membandingkan data pada masing-masing titik pusat. Jadi katakanlah titik pusatnya ini adalah 5. Maka 5 ini akan membandingkan dirinya dengan 47. Kalau misalnya 5 lebih kecil dari 47, maka dia akan berpindah, atau dia akan 5 ini tetap akan di belakangnya 47, di indeks di belakangnya 47. Tetapi kalau dia lebih besar dari 47, maka dia akan berpindah dan mencari tempat di mana dia harus cocok, di mana dia yang paling cocok untuk dia singgahi. Jadi ini 5, kita coba apply 5, jadi dia tidak berpindah. Ini 48, dia terus mencari dirinya. Jadi tadi di sini dia dimulai dari 48, kenapa dia dimulai dari 47? Kenapa dia dimulai dari 47? Karena 5 ini dia lebih kecil daripada 47 itu sendiri. Nah, pada saat dia menemukan 48, maka dia akan 47-nya ini tinggal di sini. Dia tinggal, kemudian 48-nya akan mencari jati dirinya ini sebenarnya dia di mana sih. Jadi kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu untuk algoritma bubble sort ini. Jadi dia akan mencari tempat di mana dia cocok berdasarkan dengan cara membandingkan dirinya, apakah dia lebih kecil atau dia lebih besar dari nilai-nilai yang ada dalam urutan data itu. Jadi kita lihat 47, dia stack di situ kan ada 48. 48 akan mencari jati dirinya. Ya. Kemudian dia berubah lagi, dia bandingkan lagi 47, dia bergeser, dia mencari yang di mana yang paling cocok dia berada, 44. Jadi pada saat dia sudah sampai di sini, dia akan berhenti ya. Kemudian dia akan pindah lagi ke 5. 5 lagi akan dilihat, akan dibandingkan. Jadi kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi 2, 5, 7, 8, 14 dan seterusnya. Jadi metode dari bubble sort ini dia istilahnya akan membandingkan yang saya ucapkan dari tadi, bahwa dia akan membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Jadi apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil. Apabila dia lebih besar, maka dia akan berpindah dan mencari tempat di mana dia cocok. Apabila dia lebih kecil, maka dia sudah nyaman di situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk algoritma visualisasi dari algoritma sorting ini. Kemudian tunggu dulu, ini kenapa no tense. Iya, kemudian kita akan melihat seperti apa atau membuat flowchart dari algoritma bubble sort ini. Jadi kita buat flowchart di aplikasi dengan aplikasi Plogaritem. Jadi di sini kita bisa buat deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan. Jadi di sini variabelnya adalah panjang,
kemudian kita menggunakan juga I, kemudian kita gunakan J, tipe datanya adalah integer. Oke, kemudian di sini kita bisa buat input. Apa yang mau diinputkan ya tentunya panjang. Kemudian kita deklarasikan lagi, kita buat array. Di sini kita beri nama dia adalah nilai. Tipe datanya adalah integer. Array size-nya adalah panjang. Kemudian di sini kita buatkan perulangan for untuk membaca data yang kita inputkan nantinya melalui input panjang. Kita akses dia menggunakan perulangan for. Jadi kita buat for, variabelnya adalah i, start value-nya 0, kemudian end value-nya adalah panjang kurang 1. Kemudian di sini kita bisa buat inputkan lagi nilainya, nilai dari indeks ke i. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bisa buatkan metode pengurutan datanya ya. Jadi algoritma sortnya. Jadi kita bisa buat di sini suatu perulangan for lagi. For jadi apabila i dia mulai dari 0, panjang kurang 1. Kemudian di sini kita buat perulangan for di dalam for. Kemudian di sini kita gunakan variabel j tadi yang kita inputkan di atas, yang kita buatkan tipe datanya di atas, panjang kurang 2. Kemudian kita buatkan dia logika if jika nilai dari indeks ke j kurang dari nilai indeks ke j tambah 1. Oke. Kenapa ini guys? J tambah 1. Oke, kemudian kita deklarasikan lagi tipe kita buat deklarasi tem dengan tipe data integer, temporary dengan tipe data integer. Kemudian kita buatkan asing ini, tem itu adalah nilai dari tem sama dengan nilai dari indeks ke j. Oke, kemudian kita buat asing lagi nilai indeks ke j sama dengan nilai indeks ke j tambah 1. Kemudian kita buat lagi asing untuk mendeklarasikan bahwa nilai dari indeks ke j tambah 1 ini adalah temporary. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia nanti akan membandingkan datanya satu dengan yang lain. Kemudian kita coba tampilkan dia. Jadi kita bisa buat di sini perulangan for lagi. Apabila i 0, and value-nya adalah panjang kurang 1. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita buatkan outputnya tadi, namanya adalah nilai ke i. Oke, coba kita run. Please ya, masukkan nilai dari panjang, katakanlah 5. Nilai indeks ke 0 2, indeks ke 1 4, indeks ke 2 3,
indeks ke-1 1, indeks ke-4 5. Oke. Jadi dia akan mengurutkan data 1 2 3 4 5 sampai 6. Jadi kurang lebih seperti itu untuk algoritma visualisasi algoritma bubble sort di Vlogaritem. Selanjutnya kita akan buat dia bagaimana visualisasinya dalam pada Java. Jadi di sini kita sudah bisa buat new Java class. Kita beri dia nama bubble sort, finish. Seperti biasa, kita hapuskan komentarnya terlebih dahulu. Kemudian kita buat metode main di sini. Kemudian kita deklarasikan dulu untuk array list-nya ya, karena kita akan menggunakan array list. Array list integer dengan nama nilai sama dengan new array list titik koma. Oke, seperti ini. Kita imporkan dulu Java array list-nya. Impor Java array list. Oke, kemudian kita buatkan dia scanner dengan nama sc, kemudian new scanner system in petik koma. Kemudian kita tampilkan, kita sort, kita print, masukkan panjang array, kemudian kita buat variabel panjang dengan tipe data integer, diinputkan dari keyboard. Next, kemudian next integer karena dia tipe data integer. Kemudian kita buatkan perulangan for di mana i sama dengan 0, i kurang dari panjang, i plus plus. Kemudian kita tampilkan sort indeks k ditambahkan dengan i ditambahkan dengan titik koma sama dengan. Oke, seperti itu. Kemudian kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu. Dia kita bisa tampilkan ini di sini. Jadi sort nilai. Kemudian sebelum kita tampilkan, kita bisa inputkan angka. Kita buatkan lagi variabel angka dengan tipe data integer yang diinputkan dari keyboard. Next integer. Kemudian kita masukkan nilai itu ke dalam angka. Petik koma. Oke, seperti ini. Coba kita run file.
Masukkan panjang array 4, indeks ke 0, 1, indeks ke 1, 3, 4. Nilainya, kenapa dia tidak munculkan nilainya? Karena ini saya pakai titik koma ya, nilai. Oke, run file. 1, panjangnya 1. Oke, seperti itu. Kemudian kita buatkan bubble sortnya, algoritma bubble sortnya. Jadi di sini kita bisa gunakan perulangan for lagi. Jadi for i sama dengan 0, i kurang dari nilai titik size i plus plus. Kemudian for for 0 j nilai titik size j plus plus. Kemudian kita buatkan lagi ini, kita seperti apa yang di sini tadi, yang di logarithm tadi. Jadi kita buatkan dia ini logika if ya. Jadi kita buatkan logika if. Jadi if jika nilai titik get dari indeks ke j, kurang dari nilai titik get indeks dari j tambah 1, maka integer kita buat temporary kayak tadi di logarithm, sama dengan nilai titik get j ya, get j. Kemudian kita masuk set nilainya, nilai titik set dalam kurung j nilai titik get dari j plus 1, titik koma. Ini bukan pakai kemudian di sini kita set lagi nilai titik set j plus 1, temp. Kurang lebih seperti itu. Coba kita run file. Masukkan panjang array 5, atau kita hapuskan dulu ini ln nya, kita hapuskan juga ini ln nya supaya dia rapi. Run file, masukkan panjang array 5, indeks ke 1, indeks ke 0 5, indeks ke 1 4, indeks ke 2 2, indeks ke 3 1, indeks ke 4 1 2 3 4 3. Ini terdapat error. Kita coba cek dulu kenapa dia error. For jika i sama dengan 0, i nilai size
i plus plus. Oh sorry, ini kita nilai size dikurang 1 kayaknya ya. Oke, yuk kita run ulang. Masukkan panjang array 5, indeks ke 1 4 3 1 2 5 ya, 4 3 2 1 5. Oh sorry, kita harus kita belum tampilkan bubble sortnya ya. Jadi kita tampilkan dulu bubble sortnya di sini. Jadi nilai ya, nilai. Ya kita run ulang. Ini karena kita mau cepat-cepat selesai, makanya seperti ini jadinya. Indeks ke 0 5 3 1 2 4. Oke. Jadi ini yang pertama, nilai yang kita masukkan 5 3 1 2 4. Kemudian ini pada saat dia sudah selesai mengurutkannya atau sudah dieksekusi oleh program ini, program untuk bubble sort ini. Jadi untuk algoritma bubble sort seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam algoritma yang kedua, yaitu selection sort. Jadi algoritma selection sort ini adalah teknik pengurutan data atau metode algoritma pengurutan data dengan mencari nilai tertinggi atau nilai terendah. Jadi dari selection sort ini dikenal dengan dua istilah, yaitu descending dan ascending, di mana dia dapat mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita coba lihat visualisasinya. Jadi dia akan mencari nilai terkecil dulu ya. Oh ya, dia memeriksa dulu data. Jadi ini dia memeriksa semua data dulu, kemudian menempatkan nilai yang paling terkecil ke yang terbesar. Jadi metode pengurutan datanya seperti itu. Jadi kalau yang tadi bubble sort, dia mencari jati dirinya atau mencari dirinya di mana dia akan nyaman, di mana dia akan pas. Kalau selection sort, dia akan memeriksa seluruh data dulu, kemudian dia mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Oke, jadi kurang lebih nanti hasil akhirnya dia akan, jadi kita tunggu saja metode pengurutannya. Nah, jadi dia nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi dia terurut ya dari 2 sampai 48. Oke, kita lanjutkan dengan membuat flowchartnya di flowchartitem. Kita hapuskan saja yang ini. Kita hapuskan saja ini semua. Oke, kemudian kita deklarasikan variabelnya lagi. Jadi ada variabel panjang, kemudian ada variabel i, ada juga variabel j. Kemudian kita buatkan inputan dari panjang dengan tipe data integer ya. Tipe data integer ya. Kemudian kita buatkan lagi, deklarasikan lagi array-nya. Kita buat dengan nama array saja. Array. Kemudian dia adalah array panjang ukuran dari array-nya adalah tergantung dari apa yang kita inputkan pada variabel panjang. Kemudian kita buat perulangan for.
for, dimana variabel i dia dimulai dari start value, kemudian end value-nya panjang dikurang 1. Kemudian kita buatkan inputan di sini. Inputannya adalah arr dari array, dari indeks ke i. Oke, itu untuk deklarasi memasukkan nilainya. Kemudian kita buatkan selection sortnya, flowchart selection sortnya. Kita buatkan perulangan for lagi. For jika variabel i sama dengan 0, maka panjang sama dengan panjang kurang 2. Oke. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel dengan nama nilai minimum atau jmin, jumlah minimum, jmin, tipe datanya integer. Kemudian kita buatkan lagi jmin ini sama dengan i. Kemudian kita buatkan lagi perulangan di sini, perulangan for apabila variabel j lagi, start value-nya sama dengan i tambah 1 panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita buatkan logika if jika arr dari indeks ke j kurang dari arr dari indeks ke min, jmin, jminimum, jmin, maka apabila dia bernilai benar, maka jminimum sama dengan jminimum, jmin sama dengan j. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi logika, ini jmin sama dengan j. Oke. Ini error ya. Coba kita cek dulu. Ini integer array. Ini array. Kenapa dia error? Coba kita cek ulang. Input jmin sama dengan j. Array j kurang dari array min. Ini arraynya huruf besar ya. Arraynya huruf besar. Ini arraynya huruf besar juga. Oke. Jmin ya. Jadi di sini bukan input. Jadi di sini kita gunakan, kita hapus saja ini. Kenapa tidak mau terhapus ya?
Kita hapus saja ini J nya. Kita pakai asing ya. Asing, kita masukkan variabel jmin sama dengan indeks kj. Kemudian kita buatkan lagi perulangan for di sini. Logika if di sini. Jika jmin tidak sama dengan 1, maka kita deklarasikan temporary dengan tipe data integer, variabel temporary dengan tipe data integer. Kemudian kita asing temporary temp sama dengan array indeks ki. Kemudian ini kita asing lagi array indeks ki, sama dengan array dari indeks j min. Oke, kemudian array indeks ke min kita asing lagi array indeks ke j min ada sama dengan temp variabel temporary. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba ini, kita ini salah ya, ini panjang sama kurang 2. Sorry, ini terdapat sebuah keliruan. Jadi kita buatkan lagi di sini perulangan for. Atau ini saja. Ini saja kita pindahkan. Yang ini saja yang kita pindahkan. Apakah dia bisa dipindahkan? Tidak bisa dipindahkan. Sorry ya, harusnya yang kita harusnya kita mulai selection sortnya itu di sini ya, di sini. Tapi kita mulainya tadi pada saat dia menampilkan hasil dari nilai inputan yang kita masukkan tadi. Kita hapuskan saja ini, kita ulang. Del kita hapus saja dulu ini. Oke. Jadi di sini integer min kita buatkan lagi deklarasi sama kayak yang tadi, j min sama dengan i. Kemudian
kita buat perulangan for. Sorry, ini bukan apa namanya, bukan deklarasi lagi ya yang kita buatkan di sini. Kita ya, kita asing ya, bukan lagi deklarasi, kita asing j min sama dengan i. Oke. Kemudian kita buat perulangan for lagi di sini. For jika j start value-nya i tambah j i tambah 1 n value-nya panjang kurang 1. Oke. Kemudian kita bikinkan logika if di sini sama kayak yang tadi, array dari indeks kj kurang dari array dari indeks j min. Oke, seperti itu. Apabila dia bernilai benar, maka kita asing j min ini adalah c. J min ini sama dengan j. Kemudian kita buatkan lagi perulangan for di sini. Logika if di sini. Jika j min, logika if j min tidak sama dengan 1, tidak sama dengan i, maka kita deklarasikan integer temp, variabel temp dengan tipe data integer. Kemudian kita buatkan, kita asing, kita temp sama dengan array i. Kemudian kita asing lagi array i sama dengan array dari indeks j min. Kemudian array kita asing lagi, asing array min, array indeks j min sama dengan temp. Oke. Kemudian kita coba tampilkan. Di sini kita buatkan lagi perulangan for. Di sini start value-nya i, variabelnya i, start value-nya 0, n value-nya sama dengan panjang kurang 1. Kemudian kita cetak outputnya array indeks ke1, indeks ki. Oke, coba kita run. Kita masukkan 4.
Oh, gimana yang error? Di sini yang error. Jika array ke J inputkan array I. Coba kita 5 enter. Oke. Tipe array ke 0 4, array ke 1 3, array ke 4 2 1. Oke, jadi dia mengurutkan datanya 1 2 3 4 4 berdasarkan apa yang kita masukkan di nilai acak yang kita masukkan di atas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk visualisasi flowchart. Sebelumnya tadi mohon maaf karena terdapat kesalahan, kekeliruan pada saat kita membuatnya. Kita langsung masuk saja pada visualisasinya di Java. Di sini kita bisa new lagi, klik kanan new Java class, namanya adalah selection sort finish. Seperti biasa kita hapuskan komentarnya. Jadi kita bisa untuk inputannya kita bisa kopikan ini ya, kopikan inputan dari apa namanya, kita buat dulu method main inputan dari bubble sort tadi. Jadi kita kopikan saja ini array listnya sampai ke sini. Oke, kemudian kita modifikasi dulu untuk ininya, untuk inputan nilainya. Jadi panjang ini kita tambahkan kurang dengan 1. Kemudian add angka. Kemudian kita buatkan perulangan for. Sama, kita langsung saja buatkan selection sortnya for integer, bisa langsung saja ya. For integer I sama dengan 0, I kurang dari atau sama dengan panjang. Kurang 2. Kemudian kita buatkan variabel jmin dengan tipe data integer. Jmin sama dengan I. Kemudian kita buat perulangan for lagi. J jika integer J sama dengan I tambah 1, maka J kurang dari atau sama dengan panjang titik koma J plus plus. Kita buatkan logika if jika
jika array nilai jika nilai dari indeks ke J kurang dari nilai dari get dari Jmin, maka Jmin sama dengan C. Jika Jmin tidak sama dengan I, maka kita buat integer variabel temp nilai titik get I, indeks ke I, kemudian array kita set nilai titik set I nilai titik get dari indeks Jmin titik koma array set nilai titik set Jmin tab. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita tampilkan show nilai. Coba kita run file. Masukkan panjang array 1. Oh, kenapa dia? Coba kita cek. Panjang kurang dari atau sama dengan panjang. Oke, coba kita run file. Masukkan arraynya 5, indeks ke-1 3, indeks ke-2 2, indeks ke-2 1, indeks ke-3 5, indeks ke-4 4. Oh, dia error. Coba kita periksa lagi bubble sortnya. For jika I sama dengan 0, maka I kurang dari panjang dengan 0, integer C for integer C. Oh, ini 1 tambah 1 ya, harusnya I plus 1 sama dengan J kurang dari atau sama dengan panjang kurang 1 J plus plus. Oke, coba kita run lagi. Masukkan jumlah array 5 2 1 3 6 5. Oke, jadi ini belum berurutan ya. Ini belum berurutan. Coba kita cek ulang. Kita
kita cek ulang. Kurang 2 J-min sama dengan 1. Ini I++ ya. Oh iya, J++ sudah cocok. Kurang 2 I++. Nilai titik get dari array C. Nilai titik get, nilai dot get dari jika J-min tidak sama dengan 1, maka ya kita lupa membuat variabel J-min. Oke. Seperti itu. Integer J-min, kemudian J-min sama dengan I. Ini sama saja ya. Sama saja. Oke, rupanya kita kurang menambahkan titik koma. Jadi di sini saya tambahkan titik koma. Bukan kurang ya, tapi kita salah ketik tadi. Dan di sini saya hapus titik komanya. Coba kita run file. Masukkan panjang arraynya 5. Indeks ke 0 3 2 4 1 3. Nah, maka dia akan mengurutkan dari angka 1 sampai 4. Tadi kita memasukkan nilai yang acak, yang itu 3, 2, 4, 1, dan 3 lagi. Maka hasilnya dia akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kurang lebih seperti itu untuk selection sort. Untuk koreksinya silakan dilihat kembali. Ada beberapa koreksi yang kita perbaiki tadi. Selanjutnya adalah insertion. Selanjutnya adalah insertion sort. Jadi insertion sort ini adalah sebuah teknik pengurutan data dengan cara membandingkan dan menggunakan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya. Jadi dua data array pertama digunakan untuk membandingkan data pada array berikutnya. Jadi dia akan mengecek apakah dia sudah berada pada tempat semestinya atau seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk kita coba lihat visualisasinya. Jadi dia membandingkan dua data yang sama. Nah, ini iya. Nah, dia membandingkan dua data, kemudian dia mengurutkan data pada tempat yang semestinya untuk algoritma insertion sort ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk visualisasinya di visualgo.net. Langsung saja kita buatkan dia di Java. Jadi kita klik kanan, new, Java class. Kita bisa beri nama insertion, insertion, finish. Oke, seperti biasa kita hapuskan komentarnya, kemudian kita buat public main method main psvm, kemudian sama dengan yang tadi kita kopikan saja pendeklarasian dari array-nya, array list-nya.
kita kopikan saja ini, kemudian kita pastekan. Oke. Kemudian kita buat variabel n yang kita akses dari nilai titik size. Oke, kemudian kita buat variabel i lagi sama dengan 1. Kemudian kita buat kurang titik komanya. Kita buat integer variabel j lagi dengan tipe data integer. Kemudian kita buat perulangan while. Kita gunakan while jika i kurang dari n, maka integer temp nilai titik get index ki. Kemudian kita buat perulangan for jika j sama dengan i, j lebih dari 0, titik koma, j plus plus, maka kita buatkan logika if jika temp kurang dari nilai titik get j kurang 1, maka nilai titik set j nilai titik get j kurang 1, titik koma. Kemudian kalau dia nilainya salah, else, maka kita akan akhiri while-nya. Kemudian kita deklarasikan lagi nilai titik set j sama dengan temp, kemudian i plus plus, kemudian kita tampilkan sort nilai. Oke, coba kita run. Masukkan panjang array 1, 2. Kenapa panjang arraynya 1? Panjang array 5, 2, 1, 5, 7, 8. Oh, ini terdapat error. Coba kita lihat di mana dia error. Kita coba cek kenapa dia error.
i++ nilai integer nilai size integer i while jika i kurang dari n maka nilai integer tem nilai ini j min min ya, bukan j plus. Dia pakai j min min karena apa? Datanya dia akan membandingkan dua data, di mana dua data itu akan dibandingkan yang mana yang paling terkecil. Kemudian setelah itu dia langsung mengurutkannya. Jadi masukkan panjang array 5 2 3 1 5 4. Oke. Jadi dia sudah bisa mengeksekusi pengurutan datanya 1 2 3 4 dan 5. Oke, kurang lebih seperti itu untuk algoritma selection sort. Sekian video dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.